Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nur Fazri dengan NIM 2001 20005, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas 19 November Kolaka, kelas A semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang membaca kritis, kreatif, genre bacaan fiksi. Sebelumnya, tugas dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah membaca kritis dan kreatif yang diampu oleh Ibu dosen Jumriyah SPD MPD. Baik, langsung saja ke penjelasan materinya. Sebelum ke penjelasan inti dari materi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu membaca kritis dan membaca kreatif. Baca kritis adalah kemampuan membaca, mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersirat maupun makna tersuratnya melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. Sementara membaca kreatif adalah proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan baru yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Bentuk penulisan fiksi adalah prosa, artinya karangan ditulis secara prosa, bentuk uraian dengan kalimat relatif panjang, dan format penulisan memenuhi halaman dari margin kiri ke kanan. Di samping ada narasi, fiksi juga menampilkan dialog yang ditampilkan secara bergantian. Dilihat dari segi isi, fiksi menampilkan cerita khayal yang tidak menunjuk pada kebenaran faktual atau sejarah. Tokoh dan peristiwa yang dikisahkan memiliki kemungkinan untuk ada dan terjadi di dunia nyata, walaupun di diri sendiri tidak pernah ada dan terjadi. Berdasarkan waktu, kemunculan dan penulisannya, fiksi dapat dibedakan ke dalam fiksi tradisional dan modern, yaitu pertama, fiksi tradisional atau cerita tradisional adalah cerita yang telah muncul ratusan tahun yang lalu, baik yang diwariskan dalam bentuk tulisan tangan maupun secara lisan secara turun-temurun dan tidak pernah diketahui pengarangnya. Genre cerita tradisional yang dimaksudkan adalah Lukens. Ini seperti dongeng rakyat, fabel, mitos, legenda, dan epos. Berbagai cerita tradisional tersebut dewasa ini telah ditulis ulang dan atau dibukukan sengaja untuk dijadikan bacaan sastra anak-anak. Bahkan kini sering ditemukan fabel-fabel modern seperti yang dimuat di koran atau majalah-majalah anak, entah hanya ditulis ulang dari cerita lama atau sengaja diciptakan oleh pengarangnya. Namun, ia tetap saja dipandang sebagai bagian sastra tradisional karena masih saja menampilkan tokoh binatang yang dipersonifikasikan sebagai manusia. Kedua, fiksi modern adalah cerita yang dituliskan relatif baru, pengarang jelas dan beredar sudah dalam bentuk buku atau cetakan lewat media massa seperti koran dan majalah. Cerita jenis ini boleh ditulis oleh siapa saja, tetapi yang jelas memang ditujukan untuk anak dan dengan sudut pandang anak. Isi dalam buku bergenre fiksi tidak harus dibuat sejalan dengan keadaan di dunia nyata. Banyak juga buku-buku fiksi yang isi atau ceritanya menyimpang atau menjadi mustahil bila terjadi di dunia nyata. Hal ini disebabkan karena semua ide cerita, latar, dan kejadian yang diceritakan atau dituliskan semuanya berasal dari imajinasi dan pikiran penulis. Beberapa buku fiksi juga biasanya berisi cerita ulang dari sebuah kejadian yang dibumbui oleh beberapa kejadian hasil dari imajinasi penulisnya. Ada banyak jenis genre yang termasuk ke dalam kategori fiksi, diantaranya novel, fiksi sejarah, dan beberapa jenis buku lainnya yang ditulis berdasarkan imajinasi penulisnya. Masuk kepada penjelasan inti, yaitu genre bacaan fiksi. Bagian 1, pengertian fiksi secara umum dan menurut para ahli. Secara umum, pengertian fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Walaupun fiksi hanya imajinasi penulis,
Namun fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Kata fiksi berasal dari bahasa Inggris yaitu fiction yang artinya rekaan atau khayalan. Pengertian fiksi menurut para ahli yaitu: 1. Menurut Chris Marsanti, fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. 2. Menurut Tani Ahmad, arti fiksi adalah cerita naratif yang timbul dari imajinasi pengarang dan tidak memperdulikan fakta sejarah. Ketiga, menurut Henry Guntur Tarigan, fiksi adalah suatu karya sastra yang berasal dari imajinasi penulis. Bagian 4, menurut Semi, fiksi adalah jenis narasi literer dan berupa cerita rekaan pengarang tanpa memperdulikan realitasnya. Bagian 2, ciri-ciri fiksi, yaitu 1. Fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. 2. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. 3. Umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Bagian 4, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. 5. Umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. 6. Dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Bagian 3, jenis-jenis fiksi, yaitu novel adalah suatu karangan fiksi yang menceritakan seorang tokoh utama dengan pro dan kontra di dalam ceritanya, mulai dari awal hingga akhir novel yang memiliki klimaks atau ending. 2. Roman adalah suatu karya fiksi yang menceritakan mengenai beberapa tokoh dalam alur ceritanya. Roman mengandung banyak hikmah dalam ceritanya dan cenderung mengarah pada cerita klasik. 3. Cerpen adalah suatu karangan fiksi yang isinya jauh lebih sedikit ketimbang roman maupun novel. Namun, cerpen memiliki daya tarik tersendiri karena bisa menjadi pembelajaran awal bagi para penulis dalam membuat sebuah karya tulisan. Bagian 4, contoh cerita fiksi, yaitu 1. Contoh fiksi roman. Ada banyak sekali karya sastra yang berbentuk roman. Selain itu, jenis-jenis roman juga cukup banyak. Misalnya roman petualangan, roman psikologis, roman percintaan, dan lain-lain. Beberapa contoh karya sastra berbentuk roman yaitu Ketak Hendak Jadi Lembu, itu dinamakan sebagai roman psikologi. Gadis Empat Zaman itu dinamakan dengan roman percintaan. 2. Contoh fiksi novel, di antaranya adalah Dilan 1990 dan Siti Nurbaya. 3. Contoh fiksi cerpen. Contoh fiksi cerpen sering kita temukan di media cetak Indonesia, misalnya di koran dan majalah. Beberapa judul cerpen tersebut diantaranya adalah 1. Cinta Tak Kunjung Tiba dan Oh Mama Oh Papa. Bagian yang terakhir yaitu unsur-unsur cerita fiksi. Ada 5 unsur cerita fiksi, yakni tema yang akan menjadi gagasan utama dalam membuat sebuah karya. Kemudian tokoh atau pelaku yang ada di dalam karya sastra tersebut. Adapun tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selanjutnya ada alur, yakni kejadian yang ada di dalam cerita. Kemudian latar sebagai tempat, lingkungan, dan waktu kejadian di mana cerita tersebut dikisahkan. Terakhir adalah amanat sebagai pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca, biasanya berupa nilai yang bisa dicontoh atau teladan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya pada video kali ini mengenai genre bacaan fiksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.